Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian serta anak-anakku jemaah salat subuh yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita kembali berada di masjid kita ini di hari ke-10 Ramadan. Itu berarti hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita telah menyelesaikan 9 Ramadan. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga amaliyah Ramadan yang kita lakukan selama 9 hari diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dikuatkan, diberikan kesabaran sehingga bisa menyelesaikan sampai selesai Ramadan amal-amal yang dianjurkan di dalam ad-din kita yang mulia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tema ceramah subuh kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah ujian yang terbesar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah sesungguhnya seseorang itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menguji seseorang berdasarkan tingkatan keimanan pada orang tersebut. Semakin tinggi keimanan, ketakwaan seseorang, maka akan semakin berat ujian-ujian yang Allah berikan. Kalau setengah-setengah juga imannya, Allah berikan juga ujian setengah-setengah saja. Kalau orang yang memang rendah, bahkan na'udzubillah tidak ada sama sekali iman pada dirinya, tidak ada tantangan, tidak ada ujian yang Allah berikan kepadanya. Untuk apa diuji? Karena memang tidak ada yang perlu untuk diuji pada orang tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat orang-orang terdahulu. Siapa yang paling berat ujiannya? Maka tingkatan yang paling tinggi adalah para nabi dan rasul. Mereka yang paling berat ujiannya. Mari kita lihat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam, bukankah orang yang melawan beliau bukan orang dari luar, bukan siapa-siapa, tapi anak kandung beliau sendiri. Ketika sudah hampir tenggelam Kan'an, anaknya Nabi Nuh alaihissalam diminta untuk naik ke atas bahtera Nabi Nuh, tapi dia menolak. Dia mengatakan bahwa ada gunung di sana yang tinggi. Saya akan berenang ke sana, insya Allah aku akan selamat. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah binasakan. Kita lihat lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Lut alaihissalam. Siapa yang menjadi tantangan dakwanya? Bukan orang jauh-jauh, tapi istrinya. Ketika Nabi Lut kedatangan 2 tamu yang tidak lain adalah malaikat yang berupa seorang laki-laki yang sangat gagah dan tampan, maka Nabi Lut menyatakan untuk jangan membocorkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya yang terkena ketika itu penyakit LGBT. Tapi rupanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang melawan? Istrinya sendiri.
Dia yang membocorkan kepada masyarakat bahwa dia kedatangan tamu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi siapa Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam? Siapa yang menjadi penentang dakwah utamanya? Tidak lain dan tidak bukan bapak angkatnya sendiri. Siapa bapak angkatnya itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Fir'aun. Itu adalah bapak angkat Musa, dibesarkan di dalam istana Fir'aun. Kita lihat lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa yang menjadi tantangan dalam dakwanya? Justru tidak lain adalah saudara-saudaranya. Mereka lah yang menjebloskan Yusuf ke dalam sumur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat hampir semua nabi dan rasul terdahulu itu mendapatkan ujian, dan ujian-ujian itu pasti akan menimpa orang-orang yang mengikuti mereka. Maka tidak usah heran kalau orang-orang yang mengikuti mereka itu para ulama, orang-orang soleh, orang-orang yang istiqomah di atas jalan dakwah ini, maka pasti dia juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita saksikan pada hari ini. Orang-orang yang berdakwah menyatakan amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan al-haq, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh masyarakatnya, oleh mad'unya, dicap dia sebagai seorang dai yang radikal, ekstrim dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang biasa saja. Karena kenapa? Demikianlah tantangan dakwah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 35. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan kepada kita sekalian bahwa setiap jiwa ini pasti akan mati. Kemudian Allah katakan, kami akan uji kalian dengan apa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi seorang itu akan diuji. Memang tidak disebutkan bahwa hanya musibah-musibah, tapi Allah jelaskan di situ adalah kebaikan-kebaikan juga yang kadang diberikan pada diri seseorang. Itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pada awal saja perjalanan kita sebagai anak manusia, bukankah juga orang tua kita telah diuji oleh Allah sebelum dia bertemu dengan pasangannya? Bapak kita bertemu dengan ibu kita, itu juga tentu dalam perjalanan yang panjang dalam pencarian. Begitu Allah Subhanahu wa taala pertemukan menikah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, penantian yang panjang juga, diberikan momongan. Ada orang yang telah diberikan momongan, kemudian orang tersebut menyia-nyiakan momongan tersebut. Maka kita dengarkan dan kita lihat betapa banyak anak bayi terpaksa menjadi korban, dibunuh, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, diaborsi, belum saatnya keluar dikeluarkan, setelah keluar ditelantarkan. Ada lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sudah keluar tapi ibunya menolak untuk menyusui, memberikan ASI lewat apa? Bukan air susu ibu, tapi dengan susu formula dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah ujian. Begitu dia mulai besar, orang tuanya bercerai, tidak peduli dengan anaknya. Akhirnya anaknya kesana kemari tidak jelas siapa yang membina dan membesarkan. Ini adalah ujian yang diberikan pada seorang dalam perkembangannya menjadi seorang anak manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya
kita sebagai seorang mukmin, ya, ada suatu hal yang luar biasa yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh menakjubkan seorang mukmin, yakni apa? Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau diberikan dia kebaikan, maka dia, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau dia diuji dengan beberapa kelemahan, kekurangan, penderitaan, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah resep yang selamat, syukur dan sabar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang itu pasti diuji oleh Allah. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, apakah seseorang itu tiba-tiba saja menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ujug-ujug dia mengatakan saya beriman pada Allah, padahal mereka belum diuji. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya orang-orang terdahulu sebelum dia menyatakan dirinya atau mengkategorikan sebagai seorang yang beriman, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak macam. Ada yang diuji, saya katakan seperti tadi, orang yang pertama menjadi ujiannya adalah keluarganya, anak istrinya. Ada istri yang mau hijrah, mau menggunakan hijab baik-baik, suaminya tidak mau. Ada seorang anak yang mau belajar kajian Islam, orang tuanya tidak suka. Ada seorang yang mau beragama dengan baik, tetangganya tidak merasa nyaman dengan keislamannya, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan sekali lagi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hal seperti itu adalah hal yang wajar saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita katakan bahwa yang namanya ujian itu ada yang merupakan kebaikan, ada juga keburukan, ada yang musibah yang kita tidak inginkan. Kebaikan itu seperti apa? Diberikan harta seseorang, tapi hartanya tidak dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malas untuk berinfak, malas untuk bersedekah, tidak nyaman dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itu adalah ujian, padahal dia memiliki harta. Mari kita lihat orang-orang terdahulu, bagaimana masjid mereka sangat bersahaja, sederhana saja, tapi mereka bisa hadir dalam masjid tersebut sebelum azan berkumandang. Tapi kita ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sudah pakai toa, sudah ada menaranya, ya, sudah ada tanda, ada jam dan lain sebagainya. Sudah azan berkumandang di masjid, kita masih santai-santai di rumah kita. Kita menganggap tidak ada sesuatu yang besar yang terjadi di rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini karena kenapa? Kita diberikan ujian oleh Allah berupa kenikmatan-kenikmatan dunia. Ada yang juga Allah berikan kepadanya berupa musibah. Musibah itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selain dari ujian dari Allah, dia adalah tazkirah, peringatan kepada kita sekalian bahwa tidak selamanya kita sehat, bahwa tidak selamanya kita kuat, bahwa tidak selamanya apa yang kita inginkan itu berlaku dan terjadi pada diri kita. Ujian itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada orang-orang fasik, pada orang-orang kafir, dia adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyabillah. Kemarin kita dengarkan ada salah seorang, tiba-tiba ketika dia berbicara, tidak lama kemudian dia mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman, sampai hampir ditelanjangi. Ini karena kenapa? Ini karena perlakuan dia, perkataan dia, perilaku yang dia lakukan, yang dia tampilkan sehari-hari. Allah berikan tes di dunia, itu baru di dunia, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kita tidak tahu bagaimana di akhirat kelak.
apa yang menimpa orang seperti ini, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ujian itu melatih kita untuk bersyukur kepadanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jamin Allah akan pasti tambah nikmat tersebut. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, azab Allah amat pedih. Baru-baru kita dengarkan saudara-saudara kita di Bone, masih di bulan Ramadan ini, tiba-tiba saja terjadi kebakaran. Bagi Allah Subhanahu wa taala mudah, karena itu adalah titipan dari Allah, dan kalau Allah inginkan, Allah akan ambil. Macam-macam saja. Ada yang katanya karena korslet, karena apa dan lain sebagainya, itu karena sebabnya karena itu. Tapi intinya Allah sudah mau mengambil yang namanya nikmat yang Allah pernah berikan kepada kita. Jadi kepada kita juga mudah saja. Kecurian, dirampok, kebanjiran, longsor, ya, bencana alam, gempa bumi seperti di Palu, tiba-tiba rumah masuk terperosok ke dalam tanah, tenggelam, ya, dan seterusnya. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang sesuatu yang sulit. Idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Akhirnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita merenungi ayat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan, Allah katakan, sungguh kami akan benar-benar menguji kamu. Allah akan berikan ujian dalam bentuk apa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Rasa takut. Pada hari ini betapa banyak orang yang takut, khawatir dengan rezeki Allah. Di Brebes ada seorang ibu rela untuk menggorok anaknya. Kenapa dia gorok anaknya? Dia katakan, saya tidak mau anak saya menderita seperti saya. Maka saya akhiri penderitaannya. Dengan apa? Dengan digorok lehernya. Dia tidak tahu bahwa yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ini yang harusnya kita munculkan di dalam diri kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia khawatirkan pada diri manusia lapar, krisis moneter, krisis jiwa, krisis buah-buahan, khawatir bagaimana ini minyak goreng naik, bagaimana ini solar naik, bagaimana Pertalite naik, Pertamax naik, BBM naik. Orang khawatir semua itu dengan apa yang terjadi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Allah sudah sebutkan memang di dalam Al-Quran, kekhawatiran terhadap hal seperti itu akan terjadi pada diri seseorang. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kunci ayat ini, beruntunglah orang yang sabar. Apa itu orang yang sabar? Bagaimana yang dikatakan orang yang sabar? Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dia diberikan atau ditimpa musibah, diuji oleh Allah, maka yang keluar dari lisannya kalimat atau kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mari hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tanggapi semua keadaan yang ada pada hari ini dengan bersabar kepada Allah. Mudah-mudahan insya-Allah ada hikmah semua dari itu semua, dan pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya kepada kita sekalian. Akhirnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir daripada ceramah subuh ini kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala
senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita. Kita berdoa agar supaya Allah memberikan jalan keluar setiap masalah yang Allah ujikan atau berikan kepada kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu